mau melihat diri kita masing-masing, apakah kita sempurna? Enggak kan? Iya. Tidak. Mungkin kalau dilihat dari body. Iya, fish. Bodiku melenting sempurna, Sus. Melenting sempurna. Kalau saya raginya nggak ngembang. Nah, Bantet jatuhnya. Saya pernah diajak ke stadion Siliwangi. bukan Sejarah Harupat. Wow. Harupat. Saya sudah menginjak di rumput Sejarah Harupat. Waduh. Saya belum, padahal saya orang Kopo. Dekat tuh. Nah, misalnya di Kamis pertama setiap bulan di Gereja Caritas di Wiataguna yang seberang gor itu, di dalamnya ada gereja. Oh, baru tahu. Oh Ada iya, gereja. Ya, ada gereja. Suster juga nggak tahu. Susan. Oh iya. Loh, waduh. Kaget. Biasa tantrum. Belum gajian. Ini suara keluar kan? Aman ya? Aman. Mari kita buka rumah nih hari ini karena spesial banget nih, ada Suster Alfonsa. Iya. Nah, ini yang kita akan membawakan lagu dari Fauzi Faudlazan ya. Bukan. Fadli Fadlan. Nah itu. Ini lagunya Tahun ternyata 99 nih. kita baru tahu dari narasumber kita, lagu ini punya makna Ganda. yang selama ini tidak kita sadari. Betul. Satu tentunya tentang seorang wanita. Betul. Ya, tentang percintaan. Tapi ini benar-benar kaget juga bahwa kalau lagu ini ternyata punya devosi tersendiri buat Bunda Maria. Katanya gitu. Katanya. Menurut Departemen Percenahan. Mari kita bawakan. Hamparan langit maha sempurna, bertata bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijar terutai gurun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku. Kepedihanku terhapuskan. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku. Kepedihanku usai sudah. Mahadewi tercipta. Sadis. Fade out kayak dia dan Suster nggak nyanyi, ulang dari awal. Nah, Susternya belum nyanyi, maksudnya. Nadanya apa? Suster ini anti lagu duniawi, lagu rohani only. Iya. Nanti tunggu episode yang lagu openingnya Panis Angelikus. Ya. Sama Hekdies. Selamat bergabung lagi di Rumah Noni kali ini. Nodi Sony kedatangan tamu spesial. Yang pertama tadi udah kita senggol-senggol, Suster Alfonsa. Tidak sulit menggapai beliau karena satu gedung dengan tempat syuting. Biasanya kalau diajakin syuting secara proper, Ya. suka nggak mau. Oh gitu. Nggak mau. Oh. Tapi kali Dadakan. ini dadakan, nggak proper, mau. Go. Berarti harus dadakan, Om Step. Bukan nggak proper, not. Apa? Pakai outernya. Udah persiapan. Pegawai. Tetap dandan juga. Gue jadi kepikiran bikin outer kayak Suster, cakep juga nih kayaknya. Tapi ukurannya bedain ya. Tapi sekalian sama jubahnya. Wow. Oke, dan ada yang spesial selanjutnya ya? ada yang spesial. Kita kedatangan dua orang yang juga spesial. Kali ini kita mau ngenalin sama Bapak Ibu umat sekalian. Yang di sebelah kanan saya namanya Teguh. Yes. Teguh dalam pendirian, Wah, Teguh dalam pelayanan. Wah, luar biasa. Dan sebelahnya ada Mas Anis. Memang namanya. Benar namanya Anis ya. Mas Anis dan Mas Teguh ini dari apa? Pendalaman iman Katolik. Tunanetra. Tunanetra. Oh, spesifik ya, pendalaman iman. Sorry, berarti ada untuk penyandang disabilitas lain ya selain PIK Tunanetra, mungkin ada tunarungu, ada juga. Mungkin nggak tahu ya, tapi waktu itu karena
dikasih sama seniornya dan disepakati sama kita juga tunanetra supaya untuk identitas aja sih. Oke. Bahwa yang dilayani dan ada di dalam komunitas itu tersebut pelayanannya teman-teman yang tunanetra. tunanetra. Oke. Atau sebagian umat mungkin taunya juga teman netra gitu ya disebutnya ya. Tapi beberapa sebelum kita masuk ke obrolan ya, untuk sepanjang obrolan biar nyaman, ini nggak tahu, correct me if I'm wrong ya teman-teman, benar nggak sih kalau penyandang disabilitas ini ada sapaan yang lebih kayak misalkan nih, daripada kita menyampaikan tunarungu, panggil aja tuli, karena memang tuli adalah kondisi. Itu bukan, kita kan seringkali kita ragu nih, ini konotasinya pas nggak ya gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan, makanya ada istilah buta, tuli, bisu, nah itu tuh common nggak sih buat teman-teman, dan nyaman nggak sih, atau ada kami lebih nyaman disapanya dengan Tunanetra. tuna gitu, apa sih sebenarnya? Ya, kalau teman-teman tunanetra sendiri sih teman netra boleh gitu ya. Oh, oke. Ketimbang buta ada gimana tuh Konotasinya ya. Kurang Oke. bagus gitu ya. Sebenarnya iya sih dibilang kurang bagus. Orang-orang tua kita dulu juga nyebutnya buta karena istilah tunanetra itu kan istilah dari apa istilahnya, bukan bahasa Indonesia. Iya, bukan betul. Indonesia dari luar. Tapi disebutnya teman netra. Begitupun Oke. teman tuli juga disebutnya teman Tuli. Iya. Oh, Salah oke. satu. Baiklah. Itu juga teman netra boleh sahabat ya gitu. Ya, tapi di sini kita panggil nama aja. Iya, Teguh nama dan aja Anis. Teguh dan Anis. Udah punya nama kita. Udah punya nama. Ya, dan kemarin ini kenapa disclaimer dulu nih Son, kenapa kita undang mereka ke sini? Sempat ketemu di salah satu acara dan ternyata waktu itu Sony keenakan dipijetnya. Parah. Kalau bisa tidur itu. Sama siapa tuh kemarin? Sofi dan satu lagi adalah Icel ya. Icel. Tapi cowok. Icel. Kalau Ical kan jual. Oh iya. Icel tapi cowok Icel Yes, gitu ya. Icel. Dan ngobrol-ngobrol, oh ternyata mereka tuh dalam satu komunitas yaitu pendalaman iman Katolik khusus untuk teman-teman yang tunanetra. Dan juga mereka dibarengin sama beberapa teman yang memang secara fisik tidak berkekurangan, tapi mereka selalu setia menemani. Ya. Gitu loh, kemanapun teman-teman netra ini juga jalan-jalan. Makanya kita tertarik untuk ngajak ngobrol biar Bapak Ibu umat sekalian juga bisa tahu gitu bahwa memang ada komunitas untuk penyandang tunanetra yang memang pengen memperdalam iman Katoliknya gitu ya. Mas Anis dulu deh. biar nggak tegang juga. Mas Anis, ini udah lama pendalaman iman Katolik buat teman-teman tunanetra? 97 dari tahun 9 berapa Gur? 97. 97. Iya. 97. Wah, udah hampir, matematika saya jelek. Suster berapa ya? 29 tahun. 29. 29 tahun ya. Wow. Wah, lama ya. Mau 30 tahun dong. Iya. Keren. Wow, oke. Dan itu pertama pionirnya siapa sih? Bagaimana ini bisa dulu ada tuh- komunitas ini? Jadi dulu itu ada beberapa teman-teman dari luar, kebanyakan dari perantau ya ke Bandung yang memang datang untuk apa ya mengejar pendidikan studi gitu. Oke. Nah mereka ingin apa ya menyatukan gitulah untuk Oke. teman-teman tunanetra, Mhm. khususnya buat Katolik. Jadi untuk mempermudah pelayanan. Oh, terkait, oke. ya, Katolik. Karena memang butuh circle ya, kita kalau Iya. dimanapun kita berada, Iya. apapun kondisi kita, kadang Iya. kita memang butuh orang-orang yang minimal, bukan berarti kita hidup berkelompok gimana kita nyaman, tapi Iya. memang kita butuh circle yang untuk mensupport kita. Dan salah satunya waktu itu ada dari pendatang itu dari mana aja tuh, Mas Anis? Ada yang dari Medan, dari Sumatera sana, terus ada juga teman-teman dari NTT. Oh. Pagar sih nggak dihitung ya, karena Pagar sih nggak, ya. Si Bandung gitu. Ya. Bukan waktu perantau itu, gitu. waktu itu Perantau. Kopo sama Kopo, Ciwastra nggak. masih bersatu, Nggak, belum masih Bandung. terpisah. Jangan dibilang merantau Anda. Kalau dari Ciwastra sama Kopo. Saya berangkat ke podcast hari ini dari kemarin loh, Son. Wah, saya juga tiap siaran hitungannya touring. Oh, rata-rata dari luar. Ya. Rata-rata dari luar. Dan itu, sorry, mereka juga punya keterbatasan dalam melihat atau gimana, Mas Anis? Karena memang dari awalnya teman-teman semuanya adalah tunanetra ya, jadi mereka bikin kelompok itu gitu. Oh. Bertemu pertamanya gimana sih? Boleh tahu nggak sih proses? Dulu tuh kan rata-rata teman-teman itu punya apa ya, kayak semacam tempat buat nongkrong gitu lah. Oh, oke. Tongkrongan. Betul, Tempat oke. nongkrongan. Ya, kebanyakan di Sentra Wiataguna karena memang dulu teman-teman itu banyaknya itu ke
sana ke Sentra Wiataguna untuk Yang di Pajajaran soalnya. Iya, iya. Yang di Pajajaran seberang gor ada Seberang gor. Satya Iya, sebenarnya Wiataguna. tahu. Nah itu ada ini anak Cakwe Medan. Ya, di gor Pajajaran. Gor Pajajaran. Tapi kalau Wiataguna Cakwe. sendiri gua mah taunya kenapa? Karena gua pernah pijat di sono, Son. Oh. Karena ada layanan massage dan juga shiatsu ya kalau nggak salah, betul? Iya, iya, betul. Betul ya, di Wiataguna yang di Pajajaran. Mungkin Bapak Ibu Umat juga ada yang Oh, pernah ke sana. oke. Dan memang yang melayani memang kebanyakan adalah teman-teman tunanetra, betul ya? Oh, oke. Awalnya di sana berarti. ya awalnya dulu di Anak sana. nongkrongnya di sono. Ya karena kebanyakan dari daerah-daerah itu datang ke Bandung tuh selain untuk mengenyam pendidikan, mereka juga ikut apa namanya ya, ikut semacam vokasi gitu ya Mhm. di Sentra Wiataguna gitu. Oh, oke. Kalau itu memang open buat siapa aja kalau di Wiataguna bisa masuk, bisa join begitu. Nah kalau dulu kan masih terbatas ya pendidikan inklusifnya, Iya. rata-rata memang ke sana. Oh, tapi kalau ternyata mereka yang datang dari luar ke Bandung itu untuk belajar dulu awalnya nih ya, untuk mengenyam pendidikan dan setelah itu juga untuk masuk ke ternyata masuk ke dalam circle yang inklusi, yang bisa saling support satu dengan yang lainnya. Artinya Teguh dan Anis juga sekarang sedang punya pendidikan. Iya, tapi saya sudah nggak di Wiataguna. Oh, oke. Iya. Tapi dulu Oh, pernah- saya alumni Wiataguna. Oh, alumni. Kalau Anis nggak. Dia Alumni alumni. itu gimana maksudnya itu Jadi, dalam bentuk ada sekolah atau lulusan, gimana Gini, sih? ini jadi ada panjangnya. Punten Baik tenang naon udah 2 jam setengah gitu. dua hari durasi kita ya. Jadi begini, buat umat juga mungkin nih, jadi Wiataguna itu adalah salah satu tempat pendidikan. Ada dua nih, ada formal, ada non formal. Oke. Non formalnya itu ada pijat dan kawan-kawannya ya ada. Nah saya itu formal. Formal itu apa? Formal itu adalah sekolah pendidikan 12 tahun SD sampai SMA-nya ada. Oke. Itu formal. Dan itu pelajaran umum ya, yang Pelajarannya kita temukan di sekolah umum. Betul, Oke. betul. Ya hanya cara penulisannya berbeda dan kurikulumnya mungkin agak berbeda ya. Oke. Karena memang nah saya dulu di sana SMA sampai SMA gitu. Cuman bedanya adalah dulu, waktu itu ya di sekolahan di SLB itu kan kalau biasanya mah SMA teh bahasa sama IPS sama IPA. Betul. Ya. IPA 1, IPA 2 gitu ya. Nah, kalau kita di SLB Wiataguna dulu, di SLB Pajajaran itu SMA teh 2, ada bahasa, ada musik. Oh, Ya. bedanya bahasa dan musik. Pilihannya bahasa dan musik. Kalau bahasa dia belajar bahasa Jerman, Wow. bahasa Arab juga. Bayern Munchen ya berarti ngobrol Betul. Jerman. Sama Jerman. Al Nassr. Betul, Al Nassr. Bahasa Arab. Terus ada juga musik. Kalau musik itu berarti kita belajar ada musik tradisional, degung gitu ya, dan musik modern. Musik modern itu ya musik barat istilahnya. Oh, instrumen. Gitar, Ya. drum, bass gitu-gitu. Oke. Vokal juga ada. Ada vokal. Terus Ya seperti itu. Jadi kalau saya mah alumni yang formal. yang formal dan waktu itu apa musik apa bahasa Saya kalau mah musik. musik. Ambil musik. Berarti bisa main alat musik dong, Gu? Puji Tuhan. Main dong. Apa dulu? Jangan-jangan minta drum set kan bingung kita mas. Apa alatnya apa dulu nih? Saya gitar. Oh, pas banget. Ada. Kalau Gitar drum ini set nggak ada. nggak ada. Ini mau kita lepas di angka. Bukan. Tiga lelangnya. Nggak ada. Kenapa dicabut? Oh iya. Kayak lelang. Ini mau ditawar. Jangan, kalau ditawar baru dicabut. Nah, ini mah kan baru dimainin. Oh iya. Tapi nanti coba dulu aja, kalau cocok nanti kita ngobrolin. Ini sama marketingnya. Ini kayak lelang Batak tuh. Jembungan tahu tuh kalau Kan Sony Batak memang. kayak lelang Batak tuh. Ini ada. Ini pakai kapon. Enggak apa-apa aman. Nih sambil stem dikit ya. Belajar gitar waktu itu untuk seorang Teguh sulit nggak sih? Karena dengan keterbatasan yang Teguh. Sebenarnya saya kalau mau jujur cerita, saya belajar gitarnya kecelakaan. Lah, gimana tuh? Bukan, jadi gini, saya dicemplungin Hah? sama senior. Siapa yang Oh, sabar. Iya, Bukan itu maknanya baik. bahasanya apa ya? Bahasanya apa ya? udah tahu ada disability dicemurin. Iya, bukan campurin kolam. Bukan maksudnya. Bukan. Sorry. Jadi saya sebenarnya dulu tuh belajar gitar tuh kecelakaan dalam hal yang Tidak positif sengaja. ya. Dulu kayak ada senior, kamu belajar gitar lah biar nanti kalau ada acara gereja persekutuan pak kamu yang main. Bisa Aduh, main. saya mah nggak bisa. SD kan kelas Emang 5. belum bisa banget tuh, masih nol ya? No, Oke. besar. D itu ya. Oke. Kelas 5. Tapi memang mungkin udah dipersiapkan Tuhan kali ya. Emang saya dari dulu dengerinnya
Dewa, Padi gitu-gitu. Cuma suka dengerin gitu-gitu. Oh, sorry, Cuman kayaknya kita seumur deh. saya Iya sih. emang Dewa Padi, bro. selera musiknya begitu. Oh, oke. Soalnya kalau tadi ngomongnya The Doors sama Om Steve. Deloitte. Deloitte, Om Steve. Karena saya punya kakak yang mungkin seumurannya Sony. Jadi Oh, seleranya oke, gitu, oke. Padi, Dewa, gitu-gitu. Band luar negerinya YouTube. Ya sama kita, sama kakak. Gitu-gitu. Nah, di rumah tuh ada CD dan kasetnya. Jadi dengernya ya itu aja gitu. Oke. Makanya itu kan Influence nempel. musiknya dari sana Ya, berarti tapi ya. tidak bisa main gitar. Oke. Terus saya dicemplungnya belajar. Wah, sampai sakit. Kadang saya sampai apa namanya? Kapalan. Kapalan. Nah, sampai kapalan pokoknya belajar. Terus ada juga diajarin sama guru sekolah. Oke. Ada, saya makasih banget nih ada Pak, ada Pak Pak siapa sebut Pak aja. Subarsa bukan, saya itu guru saya. Bukan, ada. Beda. Ada Pak Subarsa kalau guru musik saya. Saya makasih banget ada guru saya, ada Pak Edi Ali, ada Pak Agus Sumarto. Wow. Di Lekun, apa ya bahasa Indonesia? Tekun gitu ngajarin. Oh, Yes. tekun. Dan akhirnya sekarang Bisa. punya- Kan. Oke, boleh mainin 14 album. Gitu, jadi emang dengerinnya kayak dari Lah kirain mau main. Baru saja main. Gak salah. Gak salah sih. Itu udah jering awal kirain intro. Nah, cuman sekarang cobain deh bawain Iya, sedikit aja. apa ya? Saya emang nggak bisa nyanyi. Ya nggak apa-apa, sok mainin aja lagu kalau lagi pendalaman iman Katolik Oh, iya, ngapain? cuma lagu-lagu Misa jangan. Cuma lagu-lagu mix. Jangan yang Iya, gitu. iya. Bukan pakai gitar, cuma pakai orang. Iya, iya. Iya. Eh, Lagu apa ya? Nah, Lagu yang tadi aja. lagu Saya yang- besok tanya suster dong, suster mau lagu apa suster? Request. Ma Dewi lagi boleh. Pak Dewi lagi. Aduh. Intronya aja, atau intronya aja. nah itu. Kayaknya. Nah jadi loading. Oh ya. Hamparan langit telah sempurna, bertahta bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijar berulai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku saya sendiri. Baik jualan, keren banget ini. Ya nanti kepanjangan. Iya. Kepanjangan Terima nggak kasih loh, Bu. Tapi memang ini gue, aduh hari ini Boleh saya bantu? Siap. Supaya ya, pagi. Oke. apa namanya terharu banget ya denger lagu ini dan baru tahu infonya bahwa ini ada devosi tertentu gitu ya ke Bunda Maria. Wow. Karena kebetulan pencipta lagunya kan Mas Pio seorang Kristiani, seorang Katolik juga Ya, ya. oke. Nah, tapi kita ke suster dulu. Ah. Suster mau lagu apa? Mau nyanyi Ini juga? apa? Kalau Mau... Suster mau makan apa kalau gitu? Biar dibeliin Omstep. Kali-kali kan dibeliin Omstep. Suster, kita ngobrolin tentang mungkin Bapak Ibu umat juga di rumah. Apakah Bapak Ibu umat sendiri atau punya keluarga, punya relasi, Teman, tetangga, betul, siapapun. yang mungkin dalam kondisi berbeda. Tidak sempurna. Berbeda, tidak gitu. sempurna. Nah, sebenarnya suster kalau kita bicara pada akhirnya kan tadi ngobrol sekilas sebagai opening ya, ternyata Teguh kemudian Anis juga ini tetap bisa melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan pada umumnya, tapi dengan kondisi yang berbeda. Mungkin saya juga ada beberapa teman yang kondisinya disabilitas. Jangan gitu Ada. loh. Kok gua gak enak nih. Oh, Badan gua besi. gede. Beda, beda. Gua gak apa-apa. Beda. Kalau di sini boleh ketawa gua. Kita boleh mentertawakan teman dan diri sendiri boleh. Boleh. Beda. Kami sering gitu. Nah, tapi suster sebenarnya kenapa kita diciptakan berbeda? Kita mengenal mungkin kalau di yang kita imani ya, Ya. ada dosa asal. Dulu zaman-zaman Tuhan Yesus, apakah seseorang yang saat itu terlahir kondisi tidak sempurna dosa orang tuanya? Nah, Tapi ada juga yang bilang bahwa katanya kan bukan yang bilang sih, memang ada tertulis kita tuh diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kok ternyata beda-beda juga nih gitu. Kayak kan ada Sony ganteng banget. Nah, iya, jelas itu. Gitu kan. Kita nomor rekening. Suster cantik banget, saya kok gini gitu kan.
gimana Sus? Ada penanggapan apa nggak? Maksudnya secara Pandangan ayat secara iman Alkitab, Katolik itu betul, apa sih? Toh tapi ternyata kenyataannya di dunia ini banyak sekali yang memang orang-orang tuh hadir dengan ciri khasnya sendiri gitu, berbeda satu dengan yang lain. Suster gimana tanggapannya? Pertama, kita harus bertitik tolak dari kitab suci ya, Perjanjian Baru. Kalau nggak salah di Yohanes bab 6. Nih, Pas banget nih. Buka. nih, Di situ ada kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang dia lahir sejak bayi gitu. Iya, lahir dari bayi. ya iyalah lahir dari bayi. Mana? Yang buta sejak bayi kalau nggak salah Iya, buta begitu. sejak bayi. Kalau yang lahir bentuknya buta kita. Bukan buta mata ya. Betul. Buta hijau kita. Terus kemudian muridnya bertanya, kenapa dia bisa buta? Apakah disebabkan karena dosanya sendiri Iya. atau dosa Orang orang tuanya. tuanya? Karena menurut pandangan Perjanjian Lama, seseorang yang mengalami secara fisik tidak sempurna berarti ada dosa, entah itu orang tuanya, entah Iya. itu Kakek neneknya, moyangnya gitu. Tapi Yesus mengatakan bukan soal dosa, tetapi Allah mau menyatakan sesuatu yang lebih besar kepada orang itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berkekurangan, yang berbeda dari kita gitu, tetap harus kita rangkul, kita temani, karena ada sebuah pernyataan Allah yang mau dinyatakan kayak dalam diri Teguh. Kalau kita lihat enggak ada kekurangan, tapi ada sisi plus lainnya, yaitu dia bisa bermain musik. Secara intelektual dia sama dengan teman-teman lainnya, studi hukum bahkan. Mungkin kalau saya studi hukum, apa yang ngomongin pasal-pasal. Gitu. Iya. Jadi ada sebuah pernyataan Allah yang lebih besar yang mau dinyatakan melalui diri mereka yang berkekurangan. Ini Oke. jadi teringat ada kalau nonton film The Chosen ya. Ada episode di mana Yakobus yang kan kondisi fisiknya juga berbeda. Ya betul. Kemudian dia mempertanyakan ke Tuhan waktu itu, Tuhan, kalau engkau bisa menyembuhkan banyak orang, kenapa engkau tidak menyembuhkan aku gitu? Yang jalannya agak sedikit Betul, timpang betul, ya. ada kondisi pinggangnya Ya. berbeda. Tapi ya memang jawaban Tuhan persis seperti yang saya katakan. Ada karya Tuhan yang akan dinyatakan melalui kamu gitu. Ya. Kamu mungkin belum menemukannya sekarang. Kamu mungkin sekarang masih di fase bertanya-tanya dan jatuhnya adalah menyalahkan kondisi. Mengapa Tuhan, mengapa? Tapi ya pada akhirnya dia menjadi salah satu dari rasul Betul, Yesus yang luar nah, biasa. hebat, betul. Dan intinya sih apa namanya? Tadi sempat ngobrol offline kan, kita sebelum mulai bahwa saya tanya sama Teguh sama Anis gitu ya, tampil seperti ini, ada ketakutan Iya. nggak? Ada apa namanya? Terus kita bahas tentang bercanda-bercanda. Sorry kita senang bercanda, iya bercanda juga. Ternyata kita bisa bercanda begini karena sudah saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Benar nggak sih, Suster? Itu juga salah satu yang penting bahwa kita menyadari kondisi dan juga menyadari kekurangan kita. Dari situ baru bisa bersyukur. Atau gimana, Suster? Nah, sebenarnya kalau mau melihat diri kita masing-masing, apakah kita sempurna? Enggak kan? Iya. Mungkin kalau dilihat dari body. Iya, fish. Bodiku melenting sempurna, Sus. Melenting sempurna. Kalau saya raginya nggak ngembang, Nah, bantet. bantet jatuhnya. Terus. Kalau mau menerima diri itu sebuah proses yang panjang Iya, ya. betul. Saya pengalaman pribadi menerima tanda lahir aja sebuah proses yang panjang. yes. Kan menurut orang lain tanda lahir ini adalah sebuah Iya. kekurangan. Iya. Tapi ketika saya masih SD SMP, saya melihat tanda lahir itu sebuah kekurangan juga. Iya. Malu kenapa orang lain mulus. Memang di mana Sus tanda lahir? Oh itu. Oke. Ada tanda lahir. Lihatlah tanda. Bukan. Merah pipi. Eta mah dicabok non. Bekas. Salah. Oh iya. Oh iya. Ada yang menang seri itu sih. Menang seri serian. Seri senggena di rumah. Iya, saya sebagai bintang tamu ada jaim tapi si Naki yang hukum. Ngapain jaim? Terus Teguh ngapain berdoa ini? Dipikirnya karena ini komsas keuskupan ini pasti religius. Religius. Oh tidak ada. Rumah Noni. Rumah Noni itu 80% bercanda, 20% baru isi. Jadi kita omong kosong semua isinya ini. Suster, tapi suster sendiri berproses juga saat menerima yang Berproses. soalnya kan kalau kita bicara kekurangan itu sudut pandang selalu versi kita ya. Kita merasa ini kekurangan. Mungkin menurut orang lain belum tentu atau bahkan
Ya saya sih nggak ngurusin urusan orang lain gitu. Tapi suster sendiri berproses saat itu. Berproses. Saya sempat bertanya, kan ibu saya nggak ada tanda lahir, bapak saya ada, adik saya ada, tapi mereka tempatnya tersembunyi. Oh, tidak. Sedangkan Oke. saya terlihat nampak gitu kan, mau ditutup gimana caranya gitu. Terus akhirnya bentuk penerimaan itu dari diri sendiri juga dari orang-orang sekitar. Oke. Mereka nggak membedakan saya kok. Ketika berteman nggak, oh kamu tanda lahir, aku nggak mau sama kamu, punya tanda lahir nggak mau gitu. Mereka tetap menerima kita. Jadi penerimaan diri itu terjadi karena dua sisi. Saya menerima diriku yang seperti ini, juga orang-orang di sekitar yang akhirnya membukakan mata saya bahwa mereka sayang sama saya sama dengan mereka, Iya. meskipun secara fisik ada perbedaan gitu kan. Iya. Tapi karena penerimaan itulah yang membuat kita berbesar hati. Oh, ada karya Allah yang lebih besar lagi gitu. Karena memang ya manusia ini kan kita kan visual banget ya. Iya, betul. Artinya sesuatu yang berbeda secara tampak buat kita itu jadi sesuatu yang kita judge sebenarnya gitu. Iya. Padahal bisa aja sekelompok orang yang mungkin secara fisik normal dalam konteks lengkap gitu ya. Salah satunya hobinya manjat-manjat pundak temennya. Itu kan beda, coy. Dia beda. Iya, aneh itu. Yang lain santai, tapi satu orang suka manjat-manjat pundak. Itu kan aneh. Iya betul. Sama. Atau dia secara normal, Iya, fisiknya- tapi hobinya nyumin kaos kaki. Akan Apa sih gitu. kaos kaki orang. Itu juga beda. Betul. Cuman ini setuju nggak suster ya bahwa kalau kitanya merasa bahwa diri kitanya aneh, kita tutup-tutupin, kita berusaha untuk Iya. tampil sempurna dan malah orang-orang lebih notice sama kekurangannya kita, benar nggak sih sus? Betul. Betul ya. Heeh. Oke, dari suster pun Makanya saya gamblang. apa? Gede aja udah. Gamblang aja. Kalau saya perut ditutup-tutupin gitu kan ya, takut dibilang gendut, malah orang makin kelihatan tuh orang gendut. Beda kalau Om Steve kan masih menyamarkan. Iya. Beliau masih pengen tampil muda pakai skinny jeans. Kita udah tegur, Iya, suster. betul. Om Steve jangan pakai skinny jeans. Iya. Biar apa terus pakai Betul. baju leg bong, Iya. pengen kayak Tomingse. Om Steve. Terus ya bagian pinggulnya hipster. Iya. Udah kita tegur, suster. Iya. Cuman harap maklum ya Om Step masuk begitu. Tapi ngomong-ngomong soal dibalik kekurangan pasti ada kelebihan. Ya. Kalau tadi Teguh kan main musik, Main musik. sama apalagi gue suka Belajar hukum ya. Lalu juga senang nonton bola. Yes, mengikuti. Nontonnya Teguh ya. Iya. Anda. Iya. Tapi nanti kita cerita Dan itu nontonnya Bapak Ibu gimana. tahu gini, hah nonton? Oke, udah dijelasin nontonnya Teguh. Nah, kalau Mas Anies ini ternyata Nyalon. Bukan. Bukan. Kan mencalonkan diri, mungkin non. Mencalonkan diri jadi ketua judo Indonesia. Judo? coy. Serius? Iya. Atlet judo ini. Oh iya, belajar ketertarikan untuk judo awalnya gimana sih? Diceburin juga. Sama Diceburin ke kolam judo. Kolam judo. Judo ya tanpa L ya, Bapak Ibu ya. Oh iya benar. Baru enggak lagi gua. Judo ya tanpa L. Awalnya gimana Mas Ani? Dulu pas lagi COVID di 2020 itu, Oke. itu kan memang lumayan nggak ngapa-ngapain ya. Kegiatan terbatas banget ya. Kegiatan terbatas. Terus karena terbatas, aku ikut teman-teman ikut main bola nih, main bola kaki. Terus berantem. Oh, tahu-tahu berantem. Judo aja. Nah terus diajak nih, Nis, daripada nggak ngapa-ngapain, ayo ikut bela diri judo. Latihan. Iya latihan, jadi biar setidaknya bisa buat kebugaran lah, sehat gitu. Oh. Ya oke lah, ikut dari 2020. Nah kebetulan waktu itu ada menjelang event di 2022, Porda. Oh, kirain beauty pageant. Saya udah ada event beauty pageant kan nggak nyambung. Iya. Porda ya. Ya pekan olahraga daerah. Oke. Nah di situ tanding ya 2022. Dan itu khusus buat atlet-atlet yang disabilitas. Iya, disabilitas. Apa disebutnya kayak Paralimpik ya, kalau Olimpik Ya, itu kan kalau ya si Paralimpik. Paralimpik begitu ya. Sorry, kalau netrain sendiri keterbatasan, kalau Anisma masih bisa Low melihat vision, sebenarnya. kalau aku low vision. Low vision itu apa sih? Boleh jelasin? Keterbatasan penglihatan. Oh, jadi- kondisi bawaan lahir. Aku dari umur 1 tahun, usia 1 tahun, Oke. ada kena panas tinggi gitu loh, step. Oh, step. Keterlambatan penanganan akhirnya Oke. ke mata gitu. Jadi artinya
low vision tuh penglihatan masih bisa, cuman ada terbatas. ada terbatas jarak atau jadi blur, jadi apa sih? Jadi blur gitu kalau udah terlalu jauh gitu. Tapi masih bisa melakukan kegiatan seperti judo, masih aman, masih bisa. Tapi teman-teman totally blind juga ikut. Bisa? Bisa ada tekniknya. Karena ada beberapa kekurangan yang memang bisa dihandle dengan indera lainnya. Contoh seperti Teguh misalkan kayak tadi ya, dia nggak ngerti nggak bisa lihat bola di TV, tapi dia berlangganan streaming langganan biar dia tetap bisa Audionya. nonton bola tanda kutip dengan audio, dengan apa, betul ya Gu atau gimana Gu? Jadi hobi-hobi yang Dengerin B-Radio gitu kan, Sony gitar-gitaran ya kan. Itu tahu Sony tuh gara-gara dengerin B-Radio kan, apa gimana? Saya mah terinfluence soalnya. Terinfluence. Nggak, saya udah cerita tadi sama Kang Son Iya, pas iya, kembali ketemu awal mula ketemu ya, karena saya anak radio gede di Bandung tuh, kemungkinan besar anak radio gitu. Ya. Dari satu radio ke radio lain gitu. ya Nodi juga dulu siaran di Betul, saya siaran di MCQ pas masih buah batu. Yo, Masih Buah Batu. Batu kok. Sekarang masih ya? Masih. Oh, iya. Soalnya radio lain banyak yang pindah. Masih, bosnya juga masih, cuman sayanya udah enggak gitu. Oh, iya. Itu aja yang beda. bosnya sama karyawannya udah beda. Iya, Iya. gitu. Oh, jadi memang kalau misalkan ada gini, beberapa hobi yang mungkin kita secara awam melihat apakah mungkin, kayak Teguh misalkan hobi sepak bola. Untuk kita yang terlahir dalam kondisi normal pada umumnya, kita kan kesenangannya adalah menonton ya, menggunakan mata. Ya, gitu. mata. Tapi Teguh ngelihat atau merasakan kesenangan seperti apa untuk hal yang kita kayaknya sama nggak sih sebenarnya kita? Seolah-olah sembuh gitu ya. Iya, senang banget. Karena saya cerita dulu dari awal. Jadi si papa saya itu guru olahraga. Oke. Suka ngasuh anak-anaknya main sepak bola juga. Oke. Terus kalau di rumah suka nonton sepak bola juga dulu waktu kecil. Terus saya gini, kok seru ya Pak? Nanya, ini tuh gimana? Oh ya, ini nanti rebutan, isinya 22 orang, segala macam. Singkat cerita, saya ke Bandung. Saya pernah diajak ke stadion Siliwangi. Bukan, Sejarah Harupat. Wow. Sejarah Harupat. Saya sudah menginjak rumput Sejarah Harupat. Waduh. Saya belum, padahal saya orang Kopo. Dekat tuh. Nah, saya dulu ada sama guru olahraga. Nih, ini tiang gawang. Ini lapangan 100 sampai 120 meter, lebarnya berapa? Oh, ini tiang corner. Jadi dari situlah kebayang, berarti si pemain kamu nyokot ngambil corner tuh dari sini. Kemarin tuh berarti kalau lari dari sayap kanan, dia kalau crossing berarti dia harus lewat tengah, harus nyampe ke sebelah sana. Dia kalau misalnya back kanannya naik ke depan, Overlap. si gelandangnya harus nutup ke kanan. Jadi kebayang aja gitu. Jadi ngerti. Jadi sesudah itulah semakin akhirnya jadi tergila-gila banget gitu. Iya. Tetapi ini ya, mudah-mudahan apa yang kita lihat, tonton dengan apa yang dibayangkan seorang itu kan ya harusnya sama ya, mudah-mudahan. Saya pernah studi banding, bukan studi banding ya. Jadi nonton bareng sama teman-teman yang lihat, yang normal. Iya sih, 90% sama. Yang ada di benak seorang yang berbeda Teguh adalah yang akan nggak ketahuan sama saya adalah misalnya sahanya Ronaldo yang paling gampang aja. ya misalnya Ronaldo mau sepak pojok nih, dorong-dorongan kan suka ada shoulder gini-gini kan. Betul. Nah itu yang nggak ketahuan. Wah, saya nggak tahu itu lagi dorong-dorongan. Seseru apa dorong-dorongan? Atau misalnya nih tendangan bebas, ada yang ngagoler buat nahan kalau bola bawah. Nah itu aku nggak tahu, tapi dikasih tahu. Kalau tendangan bebasnya dekat kotak penalti biasanya bakal ada yang tiduran. Dikasih tahu sama temen yang lihat. Tapi aku nggak tahu. Misalnya nih lagi nonton sendiri, tendangan bebas. Wah, si sahanya ngagoler. Kita nggak tahu, tapi kita tahu kalau itu prosesnya tendangan bebas. Istilahnya kebayang. Saya juga pernah Makanya 95% mirip apa yang dibayangkan ya. Tapi nggak kebayang, saya waktu main bola sedih jambak saya sama lawan saya. Wig saya lepas. Misalnya nih, Kang Sobi tahu ada back Chelsea kan, Mark Cucurella, rambutnya gitu kan. Terus dijambak. Tahu ya, kan. Dijambak terus dia jatuh guling-guling. Itu nggak tahu. Kenapa? Pokoknya taunya di timeline X atau di Instagram si Cucurella dijambak. Tadi ku pemain dia dia emang bukan. Sebentar, timeline X emang bisa akses handphone? Bisa. Oke. Maaf. Ini harus kita obrolin lagi. Sekarang bawa handphone. Bawa. Mana Cik? Penasaran saya mah. Sebentar ya. Keluarin. Ditaruh tasnya tahu lagi di situ. Ini handphonenya
handphonenya kayak sama kayak handphone pada umumnya, cuma kita install aplikasi aja. Oh, memang dirancang aplikasi ini untuk Ada. tunanetra. Iya, kalau dari satu boleh menyebut brand nggak sih? Boleh. Nggak apa-apa. Kalau dari Samsung itu memang sudah ada dari sananya. Oh, Dan bapak iPhone. udah ada. Samsung dan iPhone yang sudah menyediakan, Layanan. iya, dari sananya. Jadi itu ada Rata-rata Android ada itu. Sudah Sekarang ada ya? Ya, tapi yang duluan tuh Samsung. Oh, jadi ada audio. suaranya. Ya ada audionya. Ya, jadi audio. Jadi audio. Itu dia ngomong apa sih? Dia baca apa? Oh ini, aduh, saya bingung namanya, lupa lagi. Pokoknya ini intinya begini, ada apa yang ada di layar dia bacain gitu. Misalnya kamera, ntar ya, YouTube, YouTube. WhatsApp, Instagram. Ntar saya terangin dulu, soalnya gelap nih teh. Ntar ya, Dia nggak butuh cahaya. iya. Oh iya. Ya, jadi matiin aja cahayanya biar hemat baterai. Oh. Iya juga ya. Betul juga. Sementara mama saya, wow, terang bener tuh kayak neon kalau nyalain handphone si mama. Misalnya Instagram, nah ini kita buka, set. Nah muncul, ada kita bisa cek story orang. Selain Bisa hemat baterai cek. biar nggak dilihat sama Ya. yang awas gitu. Dan ini by audio ya? Iya, by audio. Saya cek Dokter Tirta posting apa nih? Kan dia lagi di Manchester nih Iya, kemarin. Iya, oh dia lagi nonton gitu. Oh. Keren. Jadi tetap update sama apa yang terjadi di dunia. Yes. Anis juga pakai handphone sama, pakai yang beraplikasi. Enggak. Masih bisa ada Masih kelihatan bisa. kalau handphone ya. Oke. Kalau Om Sam handphone dijauhin. Benar. Malah kadang dipakai Gojek ke sana. Yang jauh baru bisa baca. Karena plus, matanya udah plus. Iya. Handphone jauh banget. Tapi kita coba kembali ke tadi yang Suster sampaikan. Sebenarnya buat Teguh dan Anis sendiri, ini sudah yang Nodi sampaikan juga ya. Apakah sudah menerima kondisi nggak sih dan melihat ini sebagai karya Tuhan atau prosesnya bagaimana bisa di titik ini? Anis dulu deh. Anis dulu. Kalau aku karena apa ya? Tuh, Ada bel. jam 12. Oh, Waktunya apa nih? Angelis. wow. Aku merasa kotor. Nggak apa-apa. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Jam doang. Oke. Gimana? Nah jadi kalau aku sendiri sih memang udah menerima diri ya, karena proses yang begitu panjang lah. Karena dari perjalanan aku dari NTT sampai Bandung itu perjalanan yang jauh dan sendiri gitu ke Bandungnya. Beneran sendiri? Iya, Ke Bandungnya? Luar biasa. sendiri. Perjalanan darat gitu lewatnya. Jadi untuk perjalanan sejauh itu buat aku ngapain aku harus apa ya merasa minder setelah aku berjalan udah sejauh ini gitu. Untuk sampai sini kan punya cita-cita menempuh pendidikan gitu. Atau apa yang memperkuat seorang Anis dalam misalkan entah ada ayat favorit gitu, atau apa sentuhan apa yang membuat seorang Anis Dukungan orang tua, rangkulan teman atau gimana? Lebih banyak dari teman-teman sih. Jadi ketika aku melihat teman-teman mereka bisa apa ya, ada yang mungkin lebih apa ya, kayak misalnya Teguh gitu, secara penglihatan dia nggak punya tapi dia punya vibes yang luar biasa. Jadi buat aku teman-teman aku banyak yang kayak gini dan aku harus bisa sama kayak mereka gitu. Dan ini tuh sangat membantu seorang Anis dalam berkembang sampai sejauh ini ya. Orang tua dan keluarga gimana dukungannya? Kalau orang tua aku jarang sih komunikasi sama orang tua kan memang jauh ya. Jauh. Sejak aku jauh dari orang tua itu sejak kecil. Umur 7 tahun udah jauh dari orang tua. Wow. Iya, merantau. Langsung rantau 7 tahun. Tapi merantaunya nggak terlalu jauh sih. Mungkin sekitar berapa ya, 12 jam dari Sekitar 12 umur 7 jam. tahun merantau jeda 12 jam. Mohon Buat maaf, kami jauh. 12 jam itu Bandung Surabaya. masih satu apa ya? Wilayah? Satu pulau gitu. Pulau. Masih di Flores. Oke. Tapi udah jauh gitu. Untuk Anis sudah merasa oke, saya sudah menerima diri saya seperti ini dan saya siap berbaur dengan masyarakat. Sudah di fase itu berarti seorang Anis. Makanya aku bertumbuh juga di beberapa organisasi kan tadi kayak pendalaman iman Katolik, terus ada PETKI yang secara apa ya garis besarnya itu
melingkupi teman-teman tunanetra seluruh Indonesia gitu yang untuk Kristianinya Kayak gitu. organisasinya ya begitu. Organisasinya. Jadi aku bertumbuh di sana gitu. Oh, Teguh sendiri gimana Gung? Apakah sekarang sudah di fase menerima? Apa yang dirasakan pemberian Tuhan atau bagaimana? Kalau saya agak panjang nih sih. Boleh, kan kita 2 hari. Saya gini, saya itu dibesarkan di keluarga pendidik, bapak guru, ibu guru, dan dulu waktu kecil sempat nggak ini kenapa ya anak-anak lain sekolah saya enggak. Hadis itunya Sempat nanya itu. iya ke mama papa, bingung gimana ya. Terus singkat cerita dibawa ke Bandung ini, Bandung, dan saya tumbuh di lingkungan teman-teman netra yang isinya netra semua gitu ya. Dan pasti diledekin gitu ya sama anak-anak orang yang lihat gitu si Walongnya muncul orang Bandungnya gitu ya. Dan dulu mah saya marah sampai SMP ke SMA. Cuman saya dinasehatin sama orang tua saya loh, kamu diledekin, kamu buta, iya, kamu marah, iya, terus emang kalau marah bakal sembuh? Enggak. Ya udah, nggak usah marah, emang begitu adanya. Kata-kata itu teh kayak simpel gitu, tapi nyentil banget. Gini, terus orang kamu emang cager gak mual, Nggak akan merubah. mengubah nasib. Oke, dari situ belajar lah, berdamai dengan diri sendiri, belajar. Dan awalnya dari situ terus kesananya, sirik nih sama teman-teman yang waktu SMA ya, normal gitu, hangout, mau motoran, orang tuh bisa mau motoran. Karena kan impian saya adalah di bayangan saya ya, di Bandung gitu mau motoran sore-sore naik Dilan banget ya. naik Vespa ke Baksil. Wah, Terlalu spesifik ya Anda. Keren loh. Terus Baksil itu tuh impian saya aja. Kayaknya orang juga sorry bahasa Sunda sih. Enggak apa-apa. Saya kalau ya kayaknya pengen tuh naik Vespa sore-sore ke Baksil gitu, nembus di perapatan apa yang ke arah Unpar ya. Gandok. Iya, Gandok bener. Seru ya kayaknya. Muncul lagi, kok gini banget ya hidup gitu. Saya nggak bisa melakukan. Tapi ingat lagi tapi kan saya bisa main musik, mereka kan belum tentu sembuh lagi. Ya prosesnya begitu. Mencari sesuatu yang terus kuliah dengerin menyaksikan temen yang jemput pacarnya pakai mobil, ngebukain pintu mobil buat pacarnya, romantisnya aja. Suster juga pernah ngalamin itu. Itu jangan-jangan yang dibukain suster. Gitu, kayaknya gila ya. Terus aku ke bioskop, pacarnya ngantri tiket, si ceweknya mah duduk manis di kursinya kan gitu ya. Kok bisa dapat gambaran itu sih? Kebetulan saya orangnya rewel aja, suka nanya-nanya gitu. Saya punya kakak perempuan 2. Gitu suka nanya, "Kak, apa sih gimana sih?" Dia suka menjelaskan. Jadi ngertinya dari deskripsi orang-orang ya. Iya. Divisualkan sendiri dalam pikiran. Saya tuh rewel orangnya, saya banyak nanya. Ya jadi gitu. Tapi lagi-lagi saya punya hal yang lain yang lagi-lagi si musik menolong saya gitu. Ya kan, kalau orang bisa ngegomba dengan cara ngebukain pintu mobil buat pacarnya, saya ngegomba dengan cara main gitar. Asik. Jadi sambil main gitar sembuh lagi. Walaupun lagu Ingwi ya. Apa begitu lah gitu. Ya, jadi Kicau mania. Dari proses itulah akhirnya saya bisa menerima. Saya nggak iri lagi dengan iri dalam tanda kutip dengan hal-hal yang saya tidak bisa lakukan, orang lain bisa lakukan. Ternyata di sisi itulah saya menyadari, memang sudah ada porsinya masing-masing. Betul. Dan belum tentu kalau misalnya saya dikasih, misalnya saya ngelihat nih, misalkan saya ngehayal naik motor, jangan-jangan saya jadi geng motor. Oh iya benar. Ketuanya. Iya. Saya juga kalau naik motor ngebayangnya saya jadi busi. Misalnya saya punya mobil, jangan-jangan mesinnya saya bobok jadi jiganan kan cumi-cumi darat ya. Terlalu jauh tapi keren. Iya. Tapi ya akhirnya nerima aja. Ya sudahlah, saya terima saya seperti ini saja. Gitu. kalau misalkan kamu bisa lihat terus kamu nyetir mobil, kamu kan jadi supir ya, karena nyupir mobil. Padahal nggak angkot. Gua bukan bilang angkot, tapi kalau ngomong sekarang dengan kondisi Teguh yang nggak bisa kemana-mana diantar dan dijemput, keren nggak? Iya. Ada yang nganterin, ada yang jemput. Ya, walaupun mang ojek online. Saya tahu arahnya ke sana. Bukan.
maksud saya mah saya mau nyenggol tuh yang diem aja dari tadi. Itu kan yang nganter dan nyebut. Oh, tidak selalu. Itu teh emang ojek online itu. Oh, bukan. Soalnya itu mah teteh. Neng ya, neng ini mah. Tapi Neng. kalau dari PIK-nya sendiri, apa yang menguatkan teman-teman di dalam apa yang didapatkan sih untuk dari komunitas ini? Mungkin ada firman Tuhan mana? Iya, Bagian mana yang menyentuh teman-teman? Iya, yang saya alami dari senior dan akhirnya diturunkan ke saya itu saling menguatkan ketika kita bertemu di forum, bukan ya maksudnya ada ibadah sabda, ada sharing, ada misa, itu saling menguatkan. Ya yang satu cerita, aduh saya kesusahan gini-gini, yuk kita saling nguatin, kita pegangan tangan bareng-bareng. Begitupun kita cerita, aduh aku lagi bete nih gini ya udah ditemenin, pegang apa istilahnya berpegangan tangan, yuk kita senengin. Ya akhirnya itulah yang membuat PIK dengan berbagai macam latar belakang ya teman-teman, ada yang pedagang, ada yang terapis, ada juga yang mahasiswa, itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika bertemu, ketika bercanda tawa, bertegur sapa gitu, itu sudah menjadi sebuah hal saling yang menguatkan ya. sangat menguatkan. Kalau boleh tahu ada berapa orang anggotanya sih PIK yang sekarang di Bandung? Kira-kira 30-an orang ya tunanetra Katolik di Bandung. Tunanetra Katolik Bandung 30 orang. Ya itu yang sudah rutin. yang sudah tersentuh istilahnya ya. Oke. Kita nggak tahu apakah masih ada teman-teman tunanetra Katolik yang kita tidak tahu, tidak ketahui di Bandung. Kira-kira segitu. Iya, Karena sisanya dulu banyak, cuma kan beberapa ada yang berpindah ke Jakarta karena tugas atau pekerjaan. Jadi kira-kira sekitar 30-an orang ya. Oke. 15 sampai 30 orang ya, pokoknya 30 orang. Ya. Dan itu rutin setiap minggu kan? Dulu sebelum pandemi kita setiap Kamis. Oke. Cuma minggu. Setelah pandemi, Akhirnya kami sampai detik ini sebulan sekali kita misa. oh oke, intensional berarti ya tiap sebulan sekali. Di mana tuh misalnya? Misalnya di Kamis pertama setiap bulan di Gereja Caritas di Wiataguna yang sebelah Gor itu, di dalamnya ada gereja. Oh, baru tahu. Oh iya. Oh Ada iya, gereja? Ya, ada gereja. Suster juga nggak tahu. Suster. Oh iya. Loh, mohon maaf, susternya orang Solo. Iya, orang Oh Solo. gitu. Dalamnya ada Wong Solo. gereja. Wong Solo. Oke. Kita dilayani sama pastor dari Paroki Pandu karena kita Dekat juga masuk ke kategorial juga di Paroki Pandu. Oh, jadi kalian itu kelompok kategorial di Paroki Pandu, jadi dilayani oleh pastor-pastor di Pandu. Gereja Pandu. Iya, betul. Tapi ini kalau misalkan ya, saya kan nggak pernah bisa tahu di luar sana, Bapak Ibu umat barangkali punya keluarga, teman atau sahabat atau siapapun juga yang mengalami hal yang sama. Ini terbukakah untuk teman-teman tunanetra yang belum bergabung atau gimana nih? Iya, asal ya terbuka. Teman-teman tunanetra dan Katolik, ya yuk kita sama-sama gitu. Ya. Terbuka. Ya, Usia bebas nih. Bebas. Mau dari yang anak-anak sampai yang dewasa. Saya dari umur 9 tahun. Wow. Oh. Lumayan ya. Maksudnya terbukanya ya siapapun tunanetra, kalau misalkan ada yang adik-adik yuk kita bimbing supaya nanti gedenya kalaupun dia mengenal dunia luar tapi dia tidak lupa dengan Tuhannya. Oh, oke. Dan gereja juga kan tidak pernah lupa Suster ya, bahwa memang untuk umatnya yang punya keterbatasan juga, bahkan ada komisi nggak sih yang khusus untuk penyandang disabilitas di komisi gereja itu ada nggak sih? Kalau sekarang mungkin belum ya kali ya. Tapi Khusus mah belum ada ada. wacana ke sana, ada. Oh, Oke. ada wacana kesana. Jadi secara komisi mungkin belum, tapi perhatian untuk beberapa, Iya, iya. terutama anak-anak. Kalau misalkan kayak anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti autis dan lain sebagainya, suster-suster Alma siap bantu ya kan. ada. Lalu Ada juga itu kelompok Percik Insani, Percik ya, Insani. itu juga bisa membantu tuh dalam artian secara komunitas tetap terbentuk. Tapi tadi juga ternyata sempat dengar ada komunitas yang menaungi secara nasional. Itu komunitas apa namanya? Petki, Petki. Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Oke, berarti campur tuh antara ya. Katolik dan Ini. Oh. Protestan. Di Bandung ada juga Ada di rantingnya. Aduh, ranting nih kayak pencaksi. di Bandung itu ada pengurus daerahnya sama pengurus cabangnya ada. Oh, Pengcap, oke. pengcap. Pengcap. Di mana itu, daerah mana? Kalau untuk di Jawa Barat sendiri itu ada cabangnya itu Bandung. Itu lokasinya tetap di di Wiataguna. Pajajaran ya, di Wiataguna. Maksudnya kegiatannya ya. Kalau untuk sekretariatnya kita belum punya. Oke. Suster, nih sebelum kembali nanti ke Anis dan Teguh ya, Suster, sebenarnya kalau buat teman-teman di luar sana penyandang disabilitas, maaf kalau salah penyebutan ya,
Ada doa apa sih suster yang disarankan? Karena untuk proses penerimaan diri ini kan tidak mudah nih. Setuju. Beberapa maksudnya suster pun mungkin dulu berproses gitu, tapi doa apa sih yang harus dilakukan? Kok gak tahu? Gue jadi ragu apakah pertanyaan gue benar. Bukan, pertanyaan lu bener. Seperti itu. Maksudnya Pertanyaan lu bener. Beliau belum nyiapin jawabannya. karena biasanya kan proses yang kita belum bisa menerima diri sendiri, denialnya itu sangat tinggi, suster. Tidak jarang kita menyalahkan kondisi, lebih parah lagi kita menyalahkan Tuhan untuk sesuatu yang kok kita berbeda gitu. Nah, suster sendiri menyarankan misalkan apa sih doa yang bagaimanakah? Apakah karena tidak ada yang bisa menyelami isi hati seseorang, suster. Cuman berdasarkan pengalaman atau yang disarankan, suster harus berdoa yang bagaimana sih gitu nih? Pertama, untuk proses penerimaan diri itu butuh waktu lama ya. Kayak Teguh itu berapa belas tahun. Anis pun juga pasti berjuang lama gitu. Semua doa sih baik, menghantar untuk menerima diri. Tapi kembali lagi, dukungan keluarga itu yang paling utama. Keluarga dan orang-orang sekitar bahwa kamu itu spesial. Kamu meskipun berbeda, tetapi kamu indah dan luar biasa. Secara fisik ada kekurangan satu, tapi kamu punya kelebihan yang lebih banyak. Jadi pengakuan dan juga penerimaan dari keluarga dan orang sekitar itu sangat dibutuhkan untuk berproses mereka bisa menerima diri. Terus berkaitan dengan doa, semua doa baik ya, bagus gitu. Nggak ada doa yang jelek ya. Pak, sus aku minta dong doa buat jelekin Sony. Nggak mungkin. Semua doa bagus. Udah gantung. Saya pribadi lebih doa ke hati kudus Yesus, supaya hatiku semakin diluaskan untuk menerima bahwa diriku berbeda dengan yang lain. Bahwa ada sebuah rencana yang lebih besar yang mau dinyatakan Allah lewat diriku. Tapi jangan lupa juga untuk kita cari tahu ya, jangan kita merasa berbeda kurang titik gitu ya. Kita harus mencari dan melakukan sesuatu. Dan juga nggak cuman salut buat teman-teman yang punya disabilitas dimanapun, tapi kita juga shout out untuk orang tuanya luar biasa. Itu harus dimulai dari orang tua dan keluarga. Bahwa ini anak diterima, diasuh, dirawat dengan baik, dibesarkan, dihantarkan begitu kan. Karena tidak sedikit yang mereka tidak bisa menerima, bahkan diabaikan, disimpan di hati. Tapi kalau melihat Teguh dan Anis ternyata punya skill lainnya nih. Anis ini jago di AI ya. AI. Nah, kan AI, bacanya AI kan. Jago AI. AI lumayan. Kamu senang teknologi berarti gitu? Iya, aku instruktur komputer di Sentra Weta Gunung. Waduh, Zumba tadi kirain. Komputer. Iya, Wow, oke. Berarti gini, secara pendidikan ada formal, ada informal tadi ya. Yang formal mereka jadi tenaga pengajar pada akhirnya gitu ya, mungkin ya, salah satunya. Nanti Teguh juga mungkin akan mengajar atau jadi instruktur Zumba. Maksud saya gitar. Tapi jago mesin, bro. Seriusan? Serius? Teguh ya? Bisa mesin. Mesin permesinan. Mobil. Hah? Bener? Ngerti nggak? Permontiran. Dibilang jago Cukup sih, paham. bukan tangan bengkel, tapi tahu kalau mobil rusak, apanya nih ya. Yuk ke rumah yuk. Kan Batak. Skill orang Batak itu kan mesin tambah ban. Itu untuk bertahan hidup. Jadi Cuman kita yang menjual angin. Ciptaan Tuhan kami jual. Dieksploitasi. Enggak, karena saya tuh puji Tuhan punya orang tua yang tidak melarang. Bukan yang ini jangan. Tapi orang tua saya mendidik bahwa misalnya saya megang mesin motor nih. Kan orang tua jangan nih panas. Kalau orang tua saya beda. Ya, panas. Nah, panas kan makanya jangan dipegang. Dibalik. Itu di Sumatera bilang. Jadi pola didik orang tua saya. Terus papa saya juga suka misalnya motor ganti ban, Pak ini apa? Oh ini apa ininya gitu. Abdi ban dalam. Terus waktu puji Tuhan ada rezeki punya mobil, nemenin papa ganti ball joint atau sport balancing, nemenin kayak gini. Supaya apa? Saya mah ngerti kayak gitu tuh satu, Kang.
supaya kalau suatu hari Tuhan kasih rezeki saya punya mobil, kan otomatis saya harus punya sopir nih. Iya. Saya nggak mau ditipu sama sopir saya. Betul, Nanti setuju. sopir saya ganti tuh bujan saya bujan Bener bekas. juga. Dijual. Banyak diganti ban bekas dijual. Iya, iya, Saya nggak iya. mau itu terjadi. Dan Betul. Teguh udah tahu nih. Ya. Pak, tenang Pak Teguh, ini mah Ferrari. Ferrari. Ini gundul. Itu aja sih kekhawatiran saya kalau Iya, iya, suatu iya. saat kan saya diajarkan untuk mempersiapkan sesuatu walaupun belum punya, belajar aja Betul, dulu. betul, itu Nah, setuju. Oke. saya tuh gitu. Tapi jadi value juga loh saat ternyata kita bertemu seseorang yang secara tampilan mungkin kita underestimate itu mah manusiawi sebenarnya. Iya. Tapi ternyata dia Ngerti. mengerti banyak hal gitu. Gitu, dan wawasannya luas sekali. Dan jadi daya Gitu. tarik juga itu. Dan itu jadi obrolannya bisa panjang ketika ketemu sama orang, dan itu penting buat Iya, betul. berinteraksi sih gitu. Betul. Cuman yang di Wiataguna kan nggak cuman teman-teman yang di formal, ada yang informal. Tadi sempat denger pijet juga, Sony sempat ngalamin Massage. kemarin ya. Iya. Massage. Ada siapa teman-teman kita, ada Sofi, ada Icel kemarin ya yang sempat ketemu ya. Iya. Dan ternyata mereka juga, ini info buat Bapak Ibu Mat ya, mereka juga menerima panggilan ke rumah-rumah, betul ya? Jasa untuk massage ini ya. Coba nih cerita nih Bapak Ibu Umat, barangkali ada yang pengen denger, siapa tahu juga bisa jadi sumber rezeki buat teman-teman. Anis, tapi enggak. Tadi mau saya duduk di bawah nih mau jadi. Enggak ya? Oke, kalau enggak ya di sini aja. Anis bisa, tapi tenaganya tenaga atlet judo. Tapi pakai kaki. Di Batak son. Nah, nanti malah jadi ayam geprek. Malah jadi ayam geprek. Jadi ayo. Anis boleh dong wakili teman-teman yang informal nih cerita ini bahwa ada layanan dari teman-teman tunanetra yang Katolik loh. Dan enak. Kita Enak. berdua asli jos. Jos. Itu. Jadi teman-teman itu memang rata-rata ya gue bekerja di apa namanya terapis pijat. Oke. Di Wiataguna. Belajarnya dia. Oh, belajarnya. belajarnya di Tapi sana. sebenarnya dilepas hidup masing-masing gitu. Tapi setelah itu mereka bekerja di luar itu. Ada Oke. beberapa klinik pijat yang memang mau menerima mereka. Tapi setelah kembali ke setelah pandemi pasiennya kan menurun ya. Iya. Terus mereka kayak dirumahkan gitulah. Jadi untuk sementara ada beberapa teman-teman yang memang belum dapat pekerjaan lagi gitu. Oh, oke. Nah, makanya kemarin ketika ikut bazar mungkin hal ini yang kami kedepankan untuk promosiin. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah yang mau apa namanya mau Jasa refleksi untuk, ya mau refleksi. refleksi atau kebugaran, nah boleh tuh hubungi kita gitu. Dan terapisnya ada laki-laki perempuan, terapis. silakan. Ya, ada Instagram barangkali atau gimana Bapak Ibu Umat barangkali bisa Cari aksesnya infonya. kemana gitu. Maksudnya kemarahan saya. Nah kalau untuk informasinya paling untuk sementara kan kita Instagram belum punya ya. Oh, Ya. berarti nanti di caption episode ini aja ya. Boleh ada Biar nomornya nanti ya kita kasih nih. infonya, Pop up biar bisa nih. dibaca. Pop up betul. Gitu, nanti Kristo masukin di Dan, sini. dan ini mah testimoni real ya. Real. Kemarin kita sempat ini Sony tempatnya. Kalau saya nggak lama, cuma dikit Benar. kemarin Sony. Saya pas ditanya dua sih nggak bisa sesi. jawab. Saya tapi memang itu dia artinya skillnya memang dilatih. Iya, skillnya memang dilatih dan Certified ya berarti ya. iya punya sertifikat yang Tuh, apa keren. ya, sekarang ya BNSP kalau nggak salah ya. BNSP. Jadi Bapak Ibu Umat kalau misalkan selama ini pulang kerja bingung, pegel mau kemana, bisa janjian sama mereka untuk bisa didatangkan ke rumah. Nah ternyata juga secara mobilitas mereka dengan kalau kita lihat kasat mata ya, wah kayaknya susah nih mereka kemana-mananya. Ternyata abang-abang Gojek tadi jadi sohib ya sekarang ya Bu ya, gitu. Oh, iya. Iya kan sering banget maksudnya pakai aplikasi bisa. Lalu juga selain itu ternyata ada teman-teman yang juga voluntary bantu mereka kalau memang perlu berangkat ke kegiatan tertentu. Contoh datang ke BSA nih, kebetulan kayak ada yang nganter teman-teman apa namanya disebutnya Mitra Bakti. Mitra Bakti. Oh. Jadi ternyata teman-teman Mitra Bakti ini mereka yang memprovide, mereka jemput di titik tertentu, mereka bawa ke tempatnya. Contoh diperlukannya kalau untuk apa, gue mau pipis. Misalnya gini, kita ke tempat baru, acara kan kita belum pernah ya, mobil Iya. listrik kan nggak tahu, kita perlu Mitra Bakti misalnya nih untuk ngantar ke kamar kecil, atau misalnya kita perlu di depan ada apa, mendeskripsikan sesuatu yang ada di depan, karena buat kita tunanetra low vision dan total terutama total Yeah. kita sangat membutuhkan sekali deskripsi di sekitar ini ada apa, depannya ada layar kah, di depannya ya misalnya ada acara pembicaraan ini, misalnya pastor anu, oh dia lagi pakai jubah, atau oh dia pakaiannya seperti ini, itu sangat membutuhkan
deskripsi seperti itu. Jadi teman-teman mitra bakti lah yang berbesar hati meminjamkan, kalau bahasa saya meminjamkan matanya untuk mendeskripsikan. Untuk menjadi Dan mata buat teman-teman. ini tuh terdata atau memang harus daftar, harus gimana kalau pengen jadi teman mitra bakti? Selama ini tuh yang saya alami itu adalah ya buat bahasanya agak ini, teman-teman yang punya hati ingin melayani kita, yang bisa meringankan langkahnya di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah studinya. Dulu pernah ada mahasiswa beberapa meringankan langkahnya untuk membantu kita. Karena ternyata setelah saya amati dan saya sadari, seolah-olah mudah ya jadi mitra bakti itu, tapi ternyata kan tidak banyak orang yang Tahan. mau terketuk hatinya untuk katakanlah membantu, meringankan langkah lah dan membantu kita. Iya. Jadi ya memang ya buat orang-orang yang Terketuk hatinya ya, silakan. punya hati Silakan meringankan langkahnya, ya Itu bisa menghubungi siapa, Gu? Kalau pengen join jadi mitra bakti? jadi mitra bakti. Kalau yang siapa bergabung ya? nih, tinggal Sebut datang. aja yang di depan. Atau ada Iya, itu Sebut tuh, aja yang di depan. iya, ada Sebut teman nanti kasih saya. nomornya Itu di sini. teman saya tuh Naomi. Iya. Namanya Naomi, Bapak Ibu umat sekalian. Nomor teleponnya akan kita spill. Iya, Nah, ada di caption nanti ya. Kita taruh. Iya dong di caption. Walaupun masih pakai provider Star One ya. Si Teguh yang enggak lagi. Waduh. Iya. Terus kalau ngomongin tentang teknologi dan Ya. lain sebagainya, ternyata Anis juga jago Yes. nih urusan komputer dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang laptopnya rusak, barangkali mau dibantu dibenerin bisa kali Nis, bisa kali. Windows ya. Tapi tadi ada beberapa hal. Yang pertama, Son, kalau misalkan ada teman-teman Bapak Ibu umat yang memang juga mengalami ada yang disabilitas, terutama di bidang tunanetra gitu ya, mau ikutan pendalaman iman Katolik, mereka rutin dan boleh join siapapun. Oh, ya. kapan tuh rutin? Sebulan sekali katanya Di tiap Kamis pertama ya. Kemudian Kamis besok tanggal 7. Tuh, iya. Di mana tuh acaranya? Di Gereja Caritas Wiataguna, Jalan Nah. Pajajaran nomor 52. 52. Selama ini hidup di Kota Bandung baru tahu di dalam Wiataguna ada gereja. Ya memang di ujung sih. Lebih tahu Pajajaran mah tukang cakwe, saya mohon maaf. Itu di Gor, Di di dalam seberangnya. gor, di seberangnya. Saya pernah datang di situ, ada klinik buat tunanetra, buat pijat juga kan. Cuman memang ternyata teman-teman tunanetra juga yang terutama ahli pijat ini siap dipanggil ke rumah Bapak Ibu Ya. umat sekalian ya. Nanti hubungin lah, pokoknya nomornya ada semua di situ. Dan teman-teman apa tadi? Aduh, pokoknya Pak Mitra Bakti. Mitra Bakti. Mitra Bakti. Nah. Kalau mau join boleh. Suster, kira-kira nih buat di luar sana mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang merasa belum mencapai penerimaan diri, masih denial, masih menyalahkan keadaan atau Tuhan. Mungkin untuk closing statementnya, Suster, ada pesan apa nih? Buat teman-teman di sana yang disabilitas, kalian sungguh luar biasa di mata Allah. Kalian diciptakan dengan sungguh amat baik. Keberadaan kalian itu sangat berarti bagi orang-orang sekitar juga. Meskipun banyak hal terbatas, tetapi yakinlah ada hal yang lebih besar yang bisa kalian lakukan. Dan semoga melalui penerimaan diri itu, teman-teman juga semakin mampu untuk mengembangkan diri. Dan percayalah, kehadiran kalian itu juga bisa berguna untuk sesama. Dan terutama untuk diri kalian sendiri, bisa menolong, bisa melakukan segalanya sendiri, itu juga sudah hal yang luar biasa. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, dan percayalah Allah sangat mengasihimu dan ada hal yang lebih besar yang mau Allah lakukan di dalam dirimu. Kalau gitu untuk orang tua yang punya anak-anak dengan disabilitas, Suster, ada pesan apa juga? Pertama, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku memiliki anak yang berkekurangan? Tapi percayalah bahwa Allah memilihmu, bahwa kamu memang layak untuk memiliki seorang anak yang berkekurangan. Karena tidak semua orang diberi itu khusus, dan Allah yakin kamu mampu untuk menahan beban itu. Dan rangkulah, temanilah, berikan pendidikan yang terbaik, berikan kasih sayang yang terbaik, supaya tidak ada penyesalan, dan melalui merekalah
jalan menuju surga itu saya percaya lebih diringankan oleh para orang tua yang memiliki anak-anak yang berkekurangan. Untuk pengelola kota yang bikin jalur netra ujungnya pohon. Saya sebel loh lihat itu. Iya. Jalur netra Tapi kan- ujungnya tuh pohon. Betul. Kalau nggak jalur netra tapi keramiknya hilang. Aduh, di pajajaran ayah. Sok mangga ke pemerintah mangga sok. Aduh, di pajajaran ayah MA. Aduh. Itu teh ibaratnya teh udah enak zong gitu. Tapi artinya mungkin kita bersepakat ya, kalau membandingkan beberapa negara lain yang Ya. sudah sangat concern fasilitas fasum yang merata untuk yang disabilitas dan tidak, sayangnya mungkin kita masih berproses ya, Suster ya dan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini mengetuk hati semua orang Ya. bahwa ya harusnya sama, perlakuannya sama, kesempatan kerja, fasilitas umum harusnya sama. Tapi ya, mudah-mudahan kita sedang berproses ke sana. Nggak mau judgmental juga. Nabrak pohon itu. Iya. Dan Bapak Ibu Umat, terima kasih sudah menyimak Rumah Noni hari ini. Teman-teman dari komunitas pendalaman iman Katolik tunanetra, terima kasih sudah hadir. Suster Alfonsa, thank kasih, you Suster. sudah diganggu malam harinya. Kita minta syuting kapan besok. Makasih loh. Tapi senang banget, kita senang kalau ada yang dadakan-dadakan kayak Suster Alfonsa ya. Tetap semangat, tetap sehat semua buat kita yang nonton Rumah Noni. Semoga diberikan kelancaran, pekerjaan, rezeki, semuanya, perjodohan dan lain sebagainya ya. Kami pamit dulu, nanti kita ketemu lagi di episode Rumah Noni berikutnya. Bye bye.